Halo, selamat pagi, salam sejahtera bagi semuanya, salam sehat selalu buat kita semua. Nah, pada kali ini Bu Woro mau menyampaikan tentang wawasan kebangsaan. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan dalam hal ini adalah bagaimana cara kita memandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Dalam hal ini, tujuan utama kita adalah untuk mengutamakan persatuan, kesatuan di dalam seluruh wilayah penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini juga, kesatuan atau integrasi nasional biasanya bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural, tapi juga mengandung satu kesatuan ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Dalam hal ini, apa sih yang namanya makna wawasan kebangsaan bagi kita semua? Apakah hanya berlaku hanya untuk kita yang belajar saja? Tidak. Wawasan kebangsaan memiliki makna, yaitu mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar apa? Bisa menempatkan posisi persatuan kesatuan di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Nah, juga di sini agar kita bisa sedemikian rupa mengimplementasikan dan mempertahankan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Anda tahu kan kita berada dalam kondisi beragam. Nah, wawasan kebangsaan juga dilandasi oleh kedaulatan dan tekad untuk merdeka, untuk mewujudkan bangsa ini agar tetap maju, kemudian mandiri, sejahtera lahir dan batin. Dan jangan lupa kita itu sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju. Dalam hal ini ada nilai dasar wawasan kebangsaan, yaitu apa? Yaitu adalah penghargaan terhadap harkat dan martabat. Kita itu posisinya sama sebagai manusia dimanapun juga, sebagai makhluk Tuhan, dan juga punya kebebasan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya tekad untuk bebas merdeka. Kita punya tanggung jawab dan juga kewajiban untuk tetap cinta terhadap tanah air, punya konsep demokrasi setia kawan, dan juga mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kemudian dalam wawasan kebangsaan di situ ada 3 unsur utama. Yang pertama adalah wadah, yang kedua adalah isi, dan yang ketiga adalah tata laku. Apa itu wadah? Nah, yang dimaksud wadah itu ada di mana ada sarana, tempat untuk berkegiatan, untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Bisa di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Kemudian kalau isi itu apa? Isi itu merupakan semua aspirasi bangsa yang berkembang dalam masyarakat, biasanya sejalan dengan kehidupan dan tujuan nasional kita. Kemudian tata laku itu apa? Tata laku itu merupakan sebuah interaksi, entah itu organisasi pemerintahan yang merupakan wadah untuk menampung semua aspirasi masyarakat yang biasanya menunjukkan tingkah laku dan perilaku dalam tindakan nyata. Dan dalam hal ini biasanya akan ditunjukkan dalam semangat dan mental bangsa Indonesia yang baik. Kemudian wawasan Nusantara itu mempunyai asas juga. Asas yang pertama, kepentingan yang sama. Kalau dulu masa penjajahan, kepentingan kita adalah apa? Kita menjadi bangsa yang merdeka. Kemudian sekarang di masa kemerdekaan, kepentingan yang sama bagi kita sebagai bangsa Indonesia adalah bisa mewujudkan pembangunan. Kemudian asas yang kedua adalah keadilan, yaitu adalah adanya kesesuaian
pembagian hasil yang adil atas jerih payah dan kegiatan, entah itu yang dilakukan oleh perseorangan, golongan, kelompok maupun daerah masing-masing. Kemudian asas yang ketiga adalah jujur. Kita harus berani dan bertindak sesuai dengan realita, dan itu memang tidak mudah. Kadang realita itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Asas selanjutnya adalah solidaritas. Artinya kita sebagai bangsa Indonesia dimanapun berada perlu menumbuhkan rasa setia kawan, mau berbagi dan berkorban. Apalagi di kondisi sekarang ini, solidaritas antar sesama anggota masyarakat itu penting sekali, tanpa meninggalkan ciri dan karakter kita, meninggalkan adanya rasisme ataupun sentimen kelompok. Kemudian yang selanjutnya adalah kerjasama. Kerjasama itu apa? Kita diminta untuk bisa saling berkoordinasi, saling memberikan pengertian atas dasar kesetaraan kerja. Kita masing-masing punya porsi yang berbeda, tetapi masing-masing porsi itu pasti mempunyai tujuan dan bisa disinergikan untuk mencapai tujuan yang sama, yang baik itu tadi. Selanjutnya, di situ ada lagi asas kesetiaan. Kita setia pada kesepakatan bersama. Dulu bangsa Indonesia punya Sumpah Pemuda dan itu harus kita wujudkan. Yang kedua, kita bangsa Indonesia juga harus bisa setia pada kemerdekaan. Selanjutnya, hakikat wawasan kebangsaan itu apa? Yaitu adanya keutuhan nasional. Kita tidak ingin dicerai-beraikan, ya. Kita memang berasal dari latar belakang budaya, suku, agama, ras yang berbeda, tetapi kita tetap satu. Dan juga dalam hal ini kita wajib untuk berpikir, bersikap, bertingkah laku, termasuk kita juga secara utuh, ya, mau mengakui dan patuh pada semua kepentingan bangsa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga negara. Selanjutnya di situ, mengapa sih perlu adanya wawasan kebangsaan bagi kita, terutama semuanya, mulai dari anak-anak, kita yang remaja, kalian yang sudah dewasa, semuanya orang tua. Mengapa diperlukan itu? Karena kita harus bisa memiliki konsep bahwa bangsa Indonesia itu merupakan satu kesatuan yang utuh, mencakup aspek ekonomi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Yang perlu kalian ketahui adalah kita berasal dari banyak kondisi. Lihat saja, wilayah Indonesia itu wilayah yang cukup luas. Kemudian daratannya juga cukup luas, lautan. Belum lagi kita itu berada dalam garis pantai yang cukup luas juga. Secara astronomis kita juga sangat diuntungkan sebagai daerah tropis. Kemudian kita berada di antara dua benua, dua samudera. Tentu saja itu juga akan berpengaruh pada semua aspek kehidupan bangsa Indonesia. Juga kita berada dalam pertemuan dua jalur pegunungan, yaitu Mediterania dan Sirkumpasifik, dan itu juga akan berdampak pada kondisi bangsa Indonesia. Kalau kalian lihat dalam peta di Indonesia, di situ dilihatkan bahwa kondisi Indonesia yang cukup luas dengan kondisi geografis yang tadi sudah Bu Woro sebutkan dan kalian lihat itu, maka itu nanti perlu kita pertahankan, ya. Kita bisa memaksimalkan segala sesuatu yang menjadi keuntungan dan juga bisa mengantisipasi jika hal-hal tersebut menjadi sebuah ancaman atau tantangan. Kemudian selanjutnya, selain kondisi geografis yang tadi disebutkan, juga kondisi astronomis, kalian juga melihat kondisi Indonesia. Di situ kita punya flora, fauna, ya, dan juga kondisi yang ada di Indonesia seperti
biota laut, kemudian spesies binatang, kemudian spesies tumbuhan yang ada di Indonesia beragam sekali. Next. Nah, di samping itu juga kita sebagai masyarakat yang terdiri dari wilayah di mana banyak latar belakang penduduknya yang berasal dari budaya yang berbeda, bahasa daerah yang berbeda juga. Di situ adanya keragaman juga dalam mengembangkan tradisinya. Nah, apakah itu perlu dipertanyakan dan selalu untuk dipertentangkan? Tidak. Anggaplah itu sebagai kekayaan bangsa yang patut kita banggakan. Dan itu dipakai untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan kita. Karena apa? Belum tentu bangsa lain mempunyai kekayaan yang begitu besar seperti Indonesia. Next. Nah, apa yang menjadi tekad kita? Tetaplah menjadi orang Indonesia, tetaplah menjadi pelajar Indonesia dengan semboyan saya Indonesia, saya Pancasila. Dan dalam hal ini kita juga sebagai warga SMA Pangudi Luhur Saint Louis 9 Sedayu harus bisa mengembangkan tekad dan semboyan serta moto sekolah kita, yaitu beriman, berbudi luhur, berprestasi.